Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini dalam suasana Senin yang teduh, kita bisa berkumpul bersama. Bagi saya pribadi ini sebuah kehormatan untuk bisa kembali ke SMP 5, bertemu dengan Ibu, Bapak Guru yang mulia, ketemu dengan para mantan guru SMP 5 yang tetap menjadi guru sampai sekarang, dan yang tidak kalah penting bisa berjumpa dengan adik-adik kelas semua yang ada di tempat ini. Saya panggilnya Nak atau Dek ya? Adik-adik aja ya? Adik-adik aja, karena kita di sini bicara saya sebagai kakak kelas dan yang kumpul di sini sebagai adik-adik semua di sini. Saya cerita perasaan sedikit boleh ya? Berdiri di sini, kemudian menyaksikan derap langkah Tonti, rasanya kembali ketika masa Tonti dulu. Waktu itu saya dulu bertugas sebagai bagian dari peleton inti. Tugas saya menjadi, kalau tidak pengibar bendera, komandan pasukan paling kanan. Dan prosedurnya tetap sama, keluar dari lorong ini lalu menyebar ke kanan kiri petugas-petugas upacara. Kembali ke SMP 5 artinya kembali ke masa pengembangan diri. Karena itu adik-adik semua, saya ingin berbagi sedikit sebagai senior, sebagai kakak kelas. Adik-adik belajar di sebuah SMP yang insya Allah salah satu SMP yang terbaik di negeri ini. Karena itu jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan pembelajaran di SMP 5 ini untuk bekal perjalanan ke depan. Saya sudah merasakan sampai hari ini manfaat pembekalan yang saya terima ketika belajar di SMP 5. Jadi saya pegang gawai pagi ini. Adik-adik semua punya gawai, bukan? Punya gawai. Saya ingin sedikit bercerita. Kenapa penting untuk bicara ke depan dalam konteks gawai dan teknologi? Jadi, pernahkah membayangkan kalau gawai yang ada di genggaman tangan adik-adik ini itu merupakan komputer yang lebih canggih daripada komputer yang digunakan untuk manusia pertama sampai ke bulan dan kembali ke bumi? Komputer yang digunakan untuk pesawat ulang-alik itu dibandingkan dengan HP yang Anda pegang jauh lebih rumit, jauh lebih kuat HP yang Anda pegang. Beberapa dekade yang lalu komputer berukuran besar dan hanya mampu melakukan penghitungan sederhana. Sekarang ukurannya sangat kecil tapi memiliki kemampuan ribuan kali lebih kuat. Dan mungkin teman-teman semua, adik-adik semua akan bisa mengakses informasi, bisa komunikasi, bisa kreasi di dalam genggaman tangan. Karena itu saya ingin berbagi soal ini untuk adik-adik antisipasi ke depan. Betapa meruginya adik-adik semua, siswa SMP, apabila hanya menggunakan gawai ini untuk hiburan dan untuk kesenangan. Merugi kalau ini untuk hanya hiburan dan kesenangan. Ini adalah sebuah alat yang bisa menciptakan karya-karya luar biasa. Bisa berhubungan dengan orang-orang hebat di berbagai wilayah dunia. Apalagi saat ini teknologi artificial intelligence perlahan menjadi bagian yang menyatu dari gawai yang kita pegang. Adik-adik tentu tahu asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant itu dapat membantu menjawab pertanyaan.
bahkan bisa mengatur jadwal, mengatur kegiatan. AI juga membantu untuk meningkatkan kualitas foto, menerjemahkan bahasa real time, dan lebih banyak lagi. To our friends from Singapore, I've just explained to my fellow student that we have been blessed to have an advanced technology at our time. The complexity of our cell phone today is much more advanced than the computer that we use by the subtle vehicle that transport human from Earth to the moon. The first human ever landed to the moon were using the technology that was way less advanced than our cell phone today. So what I'm saying here today with our fellow student is that we need to be aware of our potentials, of our technological comprehensions toward the future. Jadi, dari semua, manfaatkan teknologi ini seluas-luasnya untuk kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang banyak. Dan kita harus jadi penguasa teknologi di genggaman kita. Jadi ingat-ingat nih, jadi penguasa teknologi, jangan dikuasai oleh, ingat-ingat, jangan dikuasai oleh tapi jadi penguasa teknologi. Dan untuk ibu bapak guru, kita berhadapan dengan situasi yang unik. Kenapa situasi unik? Di sekolah ini, anaknya abad 21, gurunya abad 20, ruang kelasnya abad 19. Ya. Lihat foto sekolah-sekolah tahun 1800 masih sama sekarang. Anaknya 21. Karena itu tantangan kita bagi para orang tua dan guru-guru adalah bagaimana melindungi anak-anak dari penyalahgunaan teknologi. Ada dua pendekatan. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang steril, sensor, awasi, tapi kita tahu tidak mungkin bisa 100% steril. Pendekatan kedua adalah membekali anak kita dengan kemampuan untuk memilah, kemampuan untuk menghindari bahaya, sehingga anak-anak kita bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Dan artinya anak-anak memiliki imunitas terhadap risiko yang datang bersama dengan teknologi. Menjadikan lingkungan lebih steril, membuat anak jadi imun, keduanya harus dilakukan secara beriringan. Tidak bisa hanya salah satu, kita kerjakan dua-duanya. Dan kita bantu anak-anak kita menjadi pemimpin di masa depan yang fasih menggunakan teknologi untuk kebaikan banyak orang. I've just explained to our fellow student that we have to approach in facing this technological advancement. One, create an ecosystem that is full of censorship, create a safe environment for our children to use technology. That's first approach. The second approach is enable the student to be able to select, to use technology in a proper way. The combination of both is needed, and that's the approach we should do. Dan adik-adik semua, dari semua di sini, jadilah pemimpin-pemimpin di masa depan. Siap? Memimpin artinya diikuti. Kenapa seseorang disebut pemimpin? Karena diikuti. Buat adik-adik semua, aktiflah. Ini pesan dari kakak kelas yang dulu pernah merasakan sekolah di SMP 5. Pelajaran di kelas Anda harus aktif, tapi juga di luar kelas harus aktif. Jangan hanya aktif di ruang kelas, tapi harus aktif di luar kelas. Ikuti ekstrakurikuler, apapun itu. Ikuti kegiatan OSIS, ikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Jadilah siswa SMP 5 yang sibuk, jangan siswa SMP 5 yang waktunya longgar. Kalau Anda sibuk, berarti Anda siswa SMP 5 yang baik.
Tapi kalau waktu Anda longgar, hati-hati, Anda berada di rute yang keliru. Sadarnya atas problem kekeliruan ini bukan sekarang, sadarnya nanti tahun-tahun ke depan. Kalau Anda sibuk, Anda terbiasa mengelola banyak urusan, Anda terbiasa mengelola waktu, terbiasa mengelola berbagai macam kepentingan. Nanti ke depan itu bekal kepemimpinan yang luar biasa buat adik-adik semua. Semua yang ada di SMP 5 cita-citanya tinggi, betul tidak? Tinggikan cita-cita itu, buat cita-cita makin tinggi lagi. Dan dengan bekal dari ibu bapak guru di sekolah, bimbingan orang tua, dan aktivitas yang banyak selama adik-adik sekolah di SMP 5, insya Allah cita-cita itu bukan hanya tercapai, insya Allah adik-adik akan bisa melampaui cita-cita adik-adik semua. Terima kasih kepada para alumni yang sudah selama ini bekerja luar biasa, ikut membantu di dalam kemajuan SMP 5. Semoga apa yang dikerjakan oleh para alumni yang aktif menjadi inspirasi dan dibalas dengan lipat pahala kepada semua yang terlibat. Beri tepuk tangan untuk para alumni-alumni yang aktif ada di sini. Nih, kelihatan seragamnya nih, alumni komite. Dan untuk adik-adik semua, saya titip sekali lagi, aktif selama berada di SMP 5. Jangan hanya di ruang kelas aktif, tapi aktif di luar kelas. Nilai yang tinggi akan mengantarkan adik-adik dapat SMA yang baik. Nilai yang tinggi di SMA mengantarkan adik-adik untuk dapat perguruan tinggi yang baik. Nilai yang baik di perguruan tinggi mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Tapi di ruang wawancara, di tempat Anda berkarya, yang menentukan adalah kepemimpinan yang Anda miliki, kemampuan berpikir logis yang Anda miliki, kemampuan berpikir sistematis, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kritis. Dan itu semua dibangun lewat mana? Lewat aktivitas ekstrakurikuler, aktivitas organisasi yang insya Allah dibekalkan mulai dari SMP 5 ini. Selamat belajar, selamat berjuang, selamat menjangkau cita-cita. Insya Allah semua yang direncanakan bisa terlampaui. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih pada para guru semua. Terima kasih atas kesempatan untuk bersilaturahmi. Satu saat kita akan mendengar kabar adik-adik dari SMP 5 menorehkan prestasi nasional dan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah!